Selamat mendengarkan podcast ini. Kita masih dalam tema besar ucapan bahagia, dan secara khusus subtema kita masih ada di Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ada beberapa kata miskin yang sudah saya jelaskan di pertemuan terdahulu. Dan sekarang kita secara khusus memperdalam pengertian kata miskin yang digunakan Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat yang ketiga tersebut, yaitu petokoi. Petokoi itu menunjuk plural atau jamak orang-orang miskin. Kalau bentuk tunggalnya, singularnya itu petokos. Berbahagialah orang-orang miskin, petokoi to pneumati, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dari beberapa kata miskin di dalam Alkitab yang saya sudah kemukakan di pertemuan terdahulu, kata miskin yang digunakan oleh Tuhan Yesus di ayat ini adalah petokos, itu yang artinya kemiskinan yang sangat ekstrim. Kata itu sendiri memiliki diksi tidak mampu mengangkat kepala. Begitu lemah, begitu ekstrimnya kemiskinan yang dimaksud di dalam kata petokos, artinya tidak mampu mengangkat kepala. Dan berbahagialah orang-orang yang tidak berdaya seperti ini. Tetapi ini bukan berarti, saudara-saudaraku, semua orang yang lemah tidak berdaya lalu berbahagia. Jangan lupa di situ miskin di hadapan Allah. Nah, ini harus kita mengerti. Miskin di hadapan Allah, merasa tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah, artinya orang-orang yang menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri tidak akan bisa mencapai Tuhan. Jadi membutuhkan anugerah. Keselamatan kita berangkat dari anugerah. Dan inilah yang akan membuat kita tidak akan pernah bisa menepuk dada dan membanggakan diri. Sehebat apapun kita, dalam lingkungan kerohanian, dalam lingkungan orang beragama, sesuci apapun kita tidak bisa menepuk dada dan membanggakan diri dengan membandingkannya dengan orang lain. Mengapa? Karena kita ada sebagaimana ada ini karena berangkat dari anugerah, dari kasih karunia. Ya. Kerohanian saja tidak bisa menjadi sarana kebanggaan atau kesombongan, saudaraku. Apalagi masalah-masalah materi. Jadi kalau orang membanggakan diri dengan masalah materi, apakah itu penampilan, apakah itu kekayaan, kendaraan, rumah, itu sudah ibarat kartu, itu kartu mati. Sudah pasti rusak. Kerohanian saja sehebat apapun tidak bisa dibanggakan, apalagi menyangkut masalah materi, saudaraku. Nah, ini yang saya jelaskan minggu lalu. Kita harus merasa miskin di hadapan Allah, artinya bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa mencapai Allah. Semua hanya oleh anugerahnya. Ingat ya, jangan sombong rohani.
Apakah Anda lebih suci dari orang lain, lebih merasa benar, lebih mendapat karunia-karunia, bisa mendemonstrasikan mujizat-mujizat? Jangan sombong. Karena semua itu berangkat dari anugerah. Yang kedua, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini juga akan mencegah kita, hal ini akan menghalangi kita menjadi sombong dan membanggakan diri dalam hal-hal rohani. Sebab kita selalu merasa bahwa keberadaan kita belum seperti yang Allah kehendaki. Kita menoleh ke belakang, kita bersyukur keadaan kita hari ini tidak seperti kemarin. Tetapi besok harus lebih baik dari hari ini. Saudaraku, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus memiliki ukuran, standar. Harus ada ukuran atau standar. Kalau kita menyadari keadaan kita belum seperti yang Dia kehendaki, berarti yang pertama kita harus menemukan standar. Yang kedua, kita harus bisa merasakan perasaan Allah, bahwa Tuhan belum puas dengan keadaan kita. Standar kita jelas Tuhan Yesus. Tapi kita kan tidak hidup setiap hari dengan Tuhan Yesus. Artinya kita tidak seperti murid-murid yang setiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus, atau anak Allah yang mengenakan tubuh daging seperti kita yang dipanggil dengan Yesus. Rendah hati yang bagaimana, lemah lembut yang bagaimana, tegas terhadap dosa yang bagaimana, kita tidak tahu sebenarnya penerapan konkretnya. Nah, di sini kita membutuhkan benar-benar persekutuan dengan Tuhan untuk bisa mendapat pewahyuan-pewahyuan. Bagaimana seharusnya kita terus melangkah maju untuk menuju model manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, yang kedua harus bisa merasakan perasaan Tuhan, bahwa Tuhan belum puas dengan keadaan kita. Kalau ibarat seorang murid yang belajar melukis, dia sudah membuat lukisan lalu dibawa ke guru atau pelatihnya atau mentornya. Lalu sang murid berkata, "Bagaimana Pak, lukisan ini bagaimana? Lukisan yang sudah saya buat ini?" Lalu mentor berkata, "Bagus, bagus. Tapi ini mestinya tidak warna ini, coba warna yang lain. Tapi ini sudah bagus." Tapi belum puas. Nah, kita harus selalu membawa diri di hadapan Tuhan agar kita bisa mengerti perasaan Tuhan. Tuhan itu hidup, saudaraku. Jadi setiap kali saya menyadari membuat seluruh hidup saya, jiwa saya terjaga, bahwa aku sedang berhadapan dengan Allah yang hidup, Allah yang nyata, itu ada kegentaran. Ada perasaan gentar yang dulu tidak saya miliki. Sekarang saya memilikinya. Dan itu membahagiakan. Aku berurusan dengan pribadi yang dahsyat, yang agung. Ya. Dan aku boleh meraba, merasakan apa penilaiannya terhadap diriku. Saya katakan kepada Tuhan beberapa kali, tapi sekarang sudah mulai harus jarang. Tuhan, betapa liciknya aku.
Sebab pada waktu aku berdoa, aku mengaku tidak sempurna, aku mengaku masih memiliki kelemahan dan kekurangan, aku mengaku masih berdosa, aku minta ampun. Tetapi aku tidak serius loh menilai, memperhatikan perasaanmu. Yang penting engkau ampuni dosaku, engkau ampuni salahku, dan dianggap nyala semua kesalahan itu tidak pernah terjadi, cukup. Dan betapa liciknya aku ketika aku masih melakukan kesalahan yang sama, lalu aku minta ampun lagi dengan alasan proses. Aku penuh kelemahan dan kekurangan. Tetapi aku tidak memperhatikan perasaanmu. Betapa kejam, betapa semena-mena sikap itu. Dan hal itu dimiliki hampir semua orang. Dalam konteks ini orang Kristen. Dia tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Karena ya menghayati keberadaan Allah saja tidak mampu. Jadi tidak mampu menembus batas, tidak mampu menembus apa yang tidak kelihatan ini, tetapi real, yaitu Allah. Kita mau bicara apa, kita bicara saja. Kita mau melakukan apa, kita lakukan saja. Nah, kalau kita melihat ya saudara, orang-orang yang tidak memperdulikan perasaan orang, itu sudah pasti 100% tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Udah pasti banget itu, udah pasti. Kita yang memperhatikan atau kita yang serius saudaraku, memperhatikan perasaan Tuhan saja kadang-kadang meleset, tidak peduli perasaan orang. Aku lakukan ini, orang tersinggung, malu atau apa ya, terserah. Aku puas dengan apa yang kulakukan. Masih loh kita bisa begitu, benar. Baru belakangan kita sadar, wah, aku telah melukai Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, langsung jurusan kita ke Tuhan, aku telah melukai Tuhan. Begitu saudara. Nah, kalau kita benar-benar memperhatikan perasaan Tuhan, kita itu pasti memperhatikan perasaan orang. Sekecil apapun manusia itu, sekecil apapun. Pagi tadi saya membaca firman Tuhan mengenai ini saudara, mengenai orang yang tidak berbelas kasihan terhadap sesamanya. Ya. Ini konteksnya mengenai orang yang memandang muka. Kalau kamu melihat orang kaya, kamu menghormati dia. Tapi kalau orang miskin, kamu berkata, duduk di ujung sana, di sudut sana. Orang yang menjaga perasaan Tuhan itu, saudaraku, orang yang menjaga perasaan orang. Nah, orang yang punya kekuatan, posisi, kedudukan, uang, wewenang, mau pecat orang kapan saja bisa, mau ribut dengan siapa saja, dia berani karena di backup oleh relasi pejabat, uang, dan lain-lain. Itu cenderung sewenang-wenang terhadap orang, saudara. Nah, ini bahayanya kenal orang-orang hebat yang bisa menjadi koneksitas kita. Kita jadi tidak peduli orang lain dan korbannya luar biasa. Kita tidak peduli Tuhan. Mengerikan. Kalau kita menyadari bahwa kita belum seperti yang Tuhan kehendaki, model kita Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu tidak melukai siapapun. Dan itu makin keras suaranya saya hayati dan saya mengajak saudara untuk menghayatinya. Ya. Jangan banyak bicara. Jangan merasa sudah cakap berteologi.
Jangan hanyut dengan posisi sebagai seorang rohaniwan atau pendeta. Tapi coba perhatikan, apakah engkau memiliki perilaku yang mendatangkan keteduhan bagi orang lain? Dan itu model Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hidup pada zaman sekarang, dia memiliki penghargaan terhadap kemanusiaan orang lain itu tidak didasarkan pada posisi, kedudukan, uang dan harta. Walau tentu dalam etika dan sopan santun dunia memang tidak bisa tidak ada strata. Itu dunia yang membuat. Dan kita harus cerdik berselancar di tengah-tengah atau di budaya, culture, strata itu. Tetapi hati kita harus limpah dengan kasih kepada setiap orang, saudaraku. Limpah kasih kepada semua orang. Kalau saudara memperhatikan perdebatan-perdebatan antar dua orang tuh ya, dua orang Kristen, dua orang pendeta, dua orang teolog, kita langsung bisa menangkap bahwa orang-orang ini tidak menjaga perasaan orang. Jelas sekali, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, seperti yang saya kemukakan dalam beberapa kali pertemuan, coba kita membuat semacam simulasi ya. Simulasi. Seandainya kita ada di hadapan tahta Tuhan, lalu apa penilaian Tuhan? Untuk menghadirkan atmosfer simulasi secara benar itu, menurut saya tidak mudah. Dari pengalaman subjektivitas saya, subjektif ya, Anda boleh tidak menjadikan standar. Bagaimana menciptakan suasana hadirat Allah atau suasana pengadilan Tuhan, itu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kalau kita serius terus, Tuhan akan menuntun kita. Jadi simulasi itu harus menggunakan standar Tuhan. Kalau di lingkungan akademis itu ada standar 9. Kalau dulu standar 7 kriteria. Sekarang kalau perguruan tinggi ada 9 standar. Kriteria 9 harus dipenuhi A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, tidak bisa menjalankan roda akademis perguruan tinggi. Syaratnya berat sekali. Berat sekali. Nah, kita tidak bisa membuat simulasi berdasarkan standar kita. Harus berdasarkan standar Tuhan. Bukan standar kita. Nah, ini tadi saya katakan subjektif. Kalau kita belum menjadi seperti yang Dia kehendaki, kita kan harus tahu apa yang Dia kehendaki. Yesus model kita, betul. Tapi kita tidak hidup setiap hari dengan Yesus waktu itu. Dan kita tidak tahu hal-hal detailnya. Bagaimana lemah lembut, bagaimana rendah hati, bagaimana tegas terhadap dosa. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan akan bimbing kita, saudara. Dan terkait dengan hal itu, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa merasakan perasaan Tuhan, perasaan Bapa di surga. Yang ini tidak pas, ya. Yang itu Tuhan mengendaki. Nah, itu Tuhan akan ajar kita, Tuhan akan didik kita, saudara. Nah, simulasi seperti ini harus bisa kita ciptakan. Sampai kita benar-benar mengalami kegentaran di hadapan Tuhan. Hal ini bukan mutlak, sangat mutlak. Jadi jangan saudara anggap sepele hal ini. Sangat mutlak. Lebih mutlak dari memiliki jodoh. Lebih mutlak dari memiliki keturunan. Lebih mutlak dari memiliki berbagai fasilitas hidup
yang dianggap primer, sandang, pangan, dan papan. Lebih primer dari segala sesuatu. Mutlak. Nah, yang saya ingin saudara dengar dari saya untuk hal ini atau terkait dengan hal ini adalah kalau kita menjaga perasaan Allah sejak di bumi ini, waktu kita menghadap Tuhan nanti, kita baru bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Baru bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tapi kalau kita semena-mena dengan perasaan Tuhan, kita tidak peduli perasaannya, Anda tidak akan bisa berani berdiri di hadapan Allah atau tahan berdiri di hadapan Allah. Tetapi ini tidak mudah, saudara. Menghayati bahwa Allah itu ada saja tidak mudah. Seperti yang saya khotbahkan tadi jam 11. Ya. Menghayati bahwa Allah itu ada, itu tidak mudah, saudara. Karena Allah itu tidak kelihatan, sering kadang-kadang seperti tidak ada. Nah itu, saudaraku. Bahkan ketika kita memiliki persoalan, kita berdoa, jawabannya itu bertentangan dengan apa yang kita minta. Aduh. Salah satu pelajaran rohani yang berharga yang itu menyengat hati saya adalah tetap percaya walaupun disakiti oleh Tuhan. Nah, orang berkata, masa Tuhan menyakiti? Seakan-akan begitu. Seperti Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, jika boleh cawan berlalu, tetapi Bapa tidak mengabulkan permintaan itu. Dan Tuhan Yesus pun juga mengatakan, biar kehendakmu yang jadi, maka jadilah. Ia dibawa ke salib, dan di salib tergantung antara langit dan bumi. Ia berseru, Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia tetap mempercayai Bapa di sorga. Saudara, Allah itu sepertinya tidak ada, seakan-akan tidak ada, sering seperti bersembunyi. Kita berdoa lalu keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan. Dan berlarut-larut dalam perjalanan hidup di mana kita tidak mengalami kehadirannya. Dan itu, saudaraku, membawa dampak yang sangat negatif. Negatifnya adalah kita tidak menghayati keberadaan Allah, tidak menghayati kehadiran Tuhan, dan kemudian tidak memperdulikan perasaannya. Seakan-akan dia tidak ada. Maka pemazmur mengatakan orang yang mengatakan Allah tidak ada, bejat perbuatannya, bebal kelakuannya. Artinya apa? Artinya orang yang tidak mengakui keberadaan Allah itu orang yang kelakuannya pasti bejat. Nah, secara teori banyak orang percaya adanya Tuhan. Secara teori, yang saya sering katakan teoritis. Secara teori bertuhan, tetapi secara praktis tidak. Jadi ateis praktis. Secara praktikalnya dia tidak mengakui keberadaan Allah, jadi pasti tidak menjaga perasaannya. Ini orang-orang sesat, saudara. Orang-orang Kristen sesat itu orang Kristen yang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Padahal tujuan hidup kita semua mesti ke arah Tuhan Yesus. Semua ke arah Dia. Sebab kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian, terus nanti mengerucut ke satu pribadi, Yesus. Kita harus belajar apa yang diajarkan dan meneladani apa yang Dia lakukan. Itulah inti keselamatan.
Ya, Yesus inilah inti keselamatan, saudara. Nah, ini kehidupan Kristiani itu adalah kehidupan seperti ini. Meyakini keberadaannya. Belajar apa yang dia ajarkan dan memperagakan apa yang dia lakukan. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang selalu menghayati dan menyadari bahwa keberadaannya belum seperti yang dia kehendaki. Role model kita Tuhan Yesus, tapi kita tidak hidup tiap hari dengan dia waktu itu. Lalu bagaimana kita mengenakan hidup seperti Yesus itu? Mesti belajar dari Tuhan Yesus, saudaraku. Suatu pagi saya bangun tidur, saudara. Jam 4 lebih atau belum setengah 5. Sebelum bangun itu kok saya melihat satu brosur. Brosur wajah saya, karena saya sudah sering melihat brosur saya, gambar saya, lalu ada tulisan coding. Apa ini coding ini? Saya buka tentu kemudian saya buka ya saudaraku di Google, saya googling apa itu coding. Singkatnya coding itu bahasa komputer. Bagaimana orang mau membuat aplikasi, membuat software, berkomunikasi dengan mesin yang namanya komputer ini harus menemukan codingnya. Nah, manusia itu punya coding yang luar biasa. DNA manusia itu unik, setiap orang punya kode yang berbeda. Kumpulan kode-kode. Nah, kebetulan siangnya itu saya datang ke satu hospital, bukan rumah sakit untuk orang sakit, tetapi memang ada hospital yang khusus untuk memeriksa imun, untuk mempertahankan imun, dan lain-lain. Di situ, saudara, saya datang ke situ. Kebetulan pemiliknya juga aktivis. Nah, saya mulai ngobrol-ngobrol, nggak tahu bagaimana sampai bicara soal DNA manusia, deoxyribonucleic acid itu, dan dia menjelaskan adanya code itu di dalam tubuh manusia. Betapa hebatnya Tuhan itu. Jadi kalau orang mempelajari kesehatan itu, wah ini ada ribuan semacam code di dalam tubuh kita ini. Dan kalau salah urus, salah makan atau melakukan satu tindakan yang keliru, nanti jadi rusak tubuhnya. Nah, karakter manusia juga ada semacam code bagaimana rendah hatinya si A beda dengan rendah hatinya si B. Rendah hatinya, maksud saya lemah lembutnya orang Jawa dengan lemah lembutnya orang Batak itu beda. Dan setiap orang punya code yang berbeda. Karena personality orang itu sangat unik. Bagaimana dia menjadi manusia yang bernama misalnya Teddy, manusia yang bernama Jeffrey, manusia yang namanya Endang, manusia yang namanya Titi, itu beda-beda. Tetapi keunikan itu Tuhan berikan, lalu dibangun menjadi manusia yang agung dengan codingnya sendiri. Dan di situ setiap orang harus berurusan dengan Allah, the master code. Mengerti bagaimana membentuk si A menjadi manusia seperti yang dia kehendaki. Ya tentu saya tidak cukup waktu menjelaskan di sini. Dan kebetulan di hospital itu panjang lebar dia menjelaskan yang tidak bisa saya summary dengan mudah. Tapi kira-kira begitu. Kalau orang mau berbicara dengan komputer harus menemukan code-code-nya. Bicara dengan Allah kita harus bisa menemukan code-code-nya. Bagaimana kita menjadi manusia sesuai rancangannya. Dan dia yang bisa membuka code itu. Jadi kalau kita belajar teologi itu menurut saya masih itu umum. Tapi setiap individu harus berurusan dengan Allah untuk menemukan codingnya sendiri. Nah itu luar biasa, saudara. Kita memang tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan hidup bersama dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus seperti Petrus dan teman-temannya.
Tapi Roh Kudus mewakili Bapa dan dan Anak ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Luar biasa bukan? Tetapi masalahnya apakah kita haus dan lapar akan kebenaran yang belum kita bahas di sesi ini. Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Apakah kita memiliki tujuan ke situ? Sebab manusia rata-rata sesat. Hidup dalam kewajaran hidup. Hidup dalam kewajaran. Bagaimana studi, ya, berkarir, kerja, menikah, punya anak, dan seterusnya. Kita itu seperti membangunkan mereka, ayo bangun. Kamu bukan seperti binatang yang hari ini hidup, besok mati, finish. Kamu manusia yang punya kekekalan. Setelah kamu hidup, kamu harus menghadap pengadilan Tuhan. Apakah kamu menjadi manusia seperti yang Dia rancang untuk diperkenan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kamu lahir itu original. Jangan mati dalam keadaan imitasi. Waktu meninggal Anda menghadap Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak menciptakan makhluk seperti ini. Ini bukan rancanganku. Aku tidak merancang makhluk seperti ini. Lalu orang yang ditunjuk berkata, lalu makhluk macam apa? Nih modelnya, kau mestinya seperti ini. Saya nggak tahu. Kamu nggak nyari. Kamu tidak nyari. Jelas Alkitab berkata, Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu nyari apa? Kristen itu sebenarnya cuma itu tujuannya. Dikembalikan ke rancangan Allah semula. Saudara boleh memperoleh dunia ini, kalau jiwamu binasa itu percuma. Tapi kalau saya bicara seperti ini, lalu saudara rata-rata berkata begini, kita kan masih hidup di dunia Pak, jangan terlalu begitulah. Saya kalau ketemu yang begitu, saya tutup buku, saya udah nggak mau ngomong lagi. Kenapa? Udah kamu jadi binatang aja, kamu jadi hewan saja. Waduh Pak Era jangan marah, saya bukan marah, kesel aja. Kamu ngerti nggak kamu itu punya kekekalan? Dan Allah merancang kamu untuk menjadi makhluk yang luar biasa yang akan ditaruh di taman abadi Tuhan. Aduh saudara, kita ini diambil dari debu, tetapi dihembus oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Tuhan menaruh nismat hayim. Apa itu? The power of life, kuasa hidup yang memberi kita kekekalan. Kalau enggak mau tahu ya sudah. Kalau Anda jadi orang Kristen tidak tertarik kekekalan, tutup buku. Mengapa? Pilar utama Gereja Suara Kebenaran Injil itu pertama kekudusan. Baru langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab sepenuhnya untuk Tuhan. Ya untuk mewujudkan kesucian dan dilayakkan ke langit baru, bumi baru. Harganya berapa? Segenap hidupmu. Kamu harus memilih nyawa di bumi atau nyawa di kekekalan. That's it. Nah banyak orang mau dua-duanya. Nggak bisa. Tuhan yang berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kok. Tuhan yang berkata melepaskan semuanya, begitu kata Paulus, itu standarnya. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jelas saudaraku. Itu juga saya terapkan dalam diri saya. Itu saya terapkan di dalam diri saya. Makanya kalau sekarang kita masih memiliki kesempatan hidup, kita mau bertanding dengan atau dalam pertandingan yang benar seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Pertandingan yang wajib, perlombaan yang wajib. Dan ayat yang kedua mengatakan bahwa perlombaan yang wajib itu apa? Serupa dengan Yesus. Itu jelas.
Saudara, yang ini tidak akan habis kita bicarakan, saudara. Ya, tidak akan habis. Saya akan bicara terus, akan mengulang-ulang terus, lalu menambahkan sudut-sudut pandang lain dan melengkapinya. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah itu orang yang selalu menyadari aku belum seperti yang Allah kehendaki. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 8, berhutang untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging, saudara. Itu yang dimaksudkan. Jadi makhluk hidup itu tidak gratis. Manusia diciptakan itu tidak gratis. Setiap detik itu ada argonya, harus dibayar. Apa harganya? Melakukan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, dalam segala hal itu dipenuhi, waktu tutup mata Anda jadi satu model manusia. Terbangun menjadi model manusia seperti yang Allah kehendaki. Kalau kehendak manusia, ya jadi gambar dunia. Dan Allah berkata, ini bukan rancanganku. Ngeri, saudaraku. Nah, kalau orang dunia, maksud saya orang Yahudi, itu gambarnya Taurat. Cukup melakukan Taurat. Kalau menurut orang-orang bagi orang-orang non Yahudi dan orang-orang non Kristen, ya wajah batiniahnya sesuai dengan itu. Gambar itu. Hukum yang dia pahami. Tapi orang Kristen, wajah Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sekarang melihat wajah kita hari ini, wajah siapa? Wah, saudara. Saya kalau bercermin pada waktu berdoa, takut, saudara. Ini masih ada monsternya ini. Ya. Begitu kita melakukan sesuatu yang menyenangkan kita menghidupkan satu bagian monster di dalam diri kita. Nggak mati-mati itu. Kita berkata, kali ini saja. Seperti orang mengkonsumsi narkoba itu, saudara. Sekali ini. Wah, dia makin kecanduan. Mestinya saudara. Nah, kita belajar ini. Ya, saudara. Takut kita. Takut. Kalau menghadap Tuhan dengan wajah yang masih seperti ini, wah. Aduh, jangan mati dulu. Makanya simulasi yang tadi saya kemukakan kepada saudara, saya lakukan tiap hari seakan-akan kita sudah di pengadilan. Benar-benar. Ya, jangan tangan kita di belakang begitu, lalu Tuhan tanya, ada apa di tanganmu? Masih ada kesenangan dunia, ada dosa, ngeri. Harus dilepas semuanya. Dulu ya saudara, kita kalau menghadap Tuhan itu sudah yakin banget, sudah diterima dengan mudah begitu. Ya, kita percaya oleh darah Yesus kita diberi keberanian menghampiri Dia. Tetapi ketika kita mulai menghayati kekudusan Allah, wah, kita mulai ada kegentaran. Sampai kita berkata, perkenankan aku menghadap Engkau ya Allah. Kalau dulu wah udah berani aja gitu kita menghadap Allah. Seperti anak kecil yang papanya lagi duduk, ada tamu dia lari, prok, nemplok orang tuanya, jebret. Coba kalau sudah mulai besar, papanya lagi duduk, ada tamu, anak datang, pap, lapor pap, beda. Kita mulai kenali siapa bapak kita. Saya mulai bicara, perkenankan aku ya Bapa menghadap Engkau. Perkenankan aku mencintai Engkau Bapa. Kalau dulu kita kan aku cintai Engkau, wah kayak punya hak gitu.
Aduh, sombongnya kita. Sekarang kita berkata, perkenankan aku mencintai Engkau. Perkenankan aku menjadi utusan putramu ya Bapa, seperti Bapa mengutus putramu. Aku menjadi utusan putramu Tuhan Yesus. Ya. Nah, seiring dengan keseriusan kita untuk terus mau menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki, ya, didorong oleh kesadaran bahwa kita belum menjadi seperti yang Dia inginkan, maka Tuhan memberi kita kepekaan untuk bisa merasakan perasaan Allah. Nah, masalahnya itu saudaraku, ini subjektif ya, tapi saudara bisa mengalami. Kita tidak bisa mengerti perasaan Allah, brek gitu, nggak bisa, brek langsung banyak, nggak bisa. Bertahap sekali, bertahap. Lukisan hidup kita juga makin bertambah bagus, itu nggak langsung brek bagus. Bagus, Tuhan buat senyum. Tadi waktu saya datang ke tempat ini, saudara, ini live streaming, ini bukan rekaman, ini langsung ya saudara. Jadi khusus untuk live streaming ini, di jalan saya bicara-bicara dengan seseorang, sampai pada kalimat ini, berapapun harganya, bisa membuat senyum Tuhan, saya bayar. Masalahnya senyumnya nggak bisa gini menurut saya, ya ini saya dramatisir ya, bukan gini. Cuman senyum. Kita mau membuat senyum Tuhan lebih lebar. Ini dari satu perspektif ya saudara. Sebab waktu kecil orang tua juga senyumnya lebar. Tapi untuk anak-anak, ketika anak-anak bisa menghitung 3 tambah 3, 6, orang tua senyum. Ini anak umur 5 tahun, 4 tahun. Kalau umur 15 tahun, tidak senyum lagi. Kalau hanya bisa menghitung 3 tambah 3, 6, nangis orang tua. Ini sudah jadi anak yang perlu perhatian khusus. Kan begitu. Harus meningkat terus supaya senyum Tuhan itu lebar, berapapun harga senyum itu. Dan Tuhan itu tidak teka-teki. Kalau tadi saya katakan hidup ini tidak gratis, harus membayar. Yang dibayar melakukan kehendak Bapa. Untuk konteks Kristen yang kita bayar makin seperti Yesus. Itu membangun senyum Tuhan terus. Ya saudara, tidak berat tapi proses. Kita bayar, makin seperti Yesus, makin seperti Yesus, makin seperti Yesus. Dan waktu kita menutup mata, ini rancanganku. Ngeri kita hari ini. Sudah seperti Dia belum? Takut kita. Nah, tapi seiring dengan kerinduan kita untuk mengerti kehendak Allah, kita bisa merasakan perasaannya, tapi tidak tahap demi tahap. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya ketekunan. Kita harus tekun. Amin.